Ibu, Bapak, Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2026, merupakan peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Tema renungan kita adalah kita hanyalah alat di tangannya. Suatu hari di abad ke-13, dua orang utusan Paus datang membawa berita penting kepada Pastor Bonaventura. Mereka membawa topi kardinal, sebuah simbol jabatan tinggi, kuasa, dan juga kehormatan dalam gereja. Ketika mereka sampai di biara Fransiskan, tempat Bonaventura tinggal, mereka mendapati sang teolog jenius itu sedang berada di dapur. Bukan sedang menulis buku teologi tebal, melainkan sedang mencuci piring-piring kotor bekas makan malam para rahib. Ketika utusan Paus menyerahkan topi kardinal yang megah itu, Bonaventura melihat tangannya yang penuh dengan sabun dan sisa makanan. Dengan santai dia berkata, "Aduh, maaf ya, tolong gantungkan dulu topi kardinal itu di pohon di luar. Tangan saya masih penuh dengan busa. Saya selesaikan cuci piring ini dulu, baru kita bicara." Bayangkan kalau itu warga Jakarta zaman sekarang. Dapat promosi jabatan atau penghargaan sedikit saja, mungkin langsung kita buat story di Instagram atau di seluruh media sosial kita. Tapi Bonaventura mengajarkan kepada kita, seberapapun tingginya jabatanmu, cuci piring tetap harus selesai. Nah, Pak Saudara, mari kita lihat bagaimana kisah Santo Bonaventura ini sangat berkaitan dengan bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini dari kitab Nabi Yesaya dan Injil Matius. Yang pertama, jangan sampai kapak merasa lebih hebat daripada penebangnya. Dalam kitab Yesaya, Tuhan menegur Raja Asyur yang sombongnya itu minta ampun. Raja Asyur merasa hebat karena berhasil menaklukkan banyak bangsa. Tuhan menyentilnya dengan perumpamaan yang kocak. Masakan kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Nah, para saudara, di dunia kerja yang serba kompetitif ini, kita sering lupa diri saat sukses meraih target atau naik jabatan. Kita merasa sukses itu 100% karena kehebatanku, kecerdasan, dan kerja kerasku. Padahal kita ini cuma kapak di tangan Tuhan. Kita boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan approving-nya. Tanpa napas kehidupan dan talenta dari Tuhan, kita bukan apa-apa. Yang kedua, rahasia Tuhan justru diberikan kepada orang kecil. Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini sebuah ironi yang lucu. Orang-orang Farisi yang sekolahnya tinggi merasa tahu segala sesuatu tentang Tuhan, justru buta. Sementara orang-orang biasa, nelayan, dan orang kecil malah mengerti esensi kasih Tuhan. Santo Bonaventura adalah orang yang sangat pandai, bahkan dikenal doktor gereja. Tetapi dia memilih menjadi orang kecil di hadapan Tuhan. Makanya dia santai saja menyuruh topi kardinalnya digantung di pohon demi menyelesaikan cuci piring. Menjadi orang kecil dalam hidup sehari-hari berarti memiliki hati yang mau diajar. Jangan merasa paling benar dalam keluarga, di lingkungan, di wilayah, atau di tempat kerja. Yang ketiga, skincare rohani, rendah hati, bikin awet muda. Tahukah Anda mengapa Bonaventura diberi nama Bonaventura? Waktu kecil dia sakit keras, lalu didoakan oleh Santo Fransiskus Assisi. Ketika sembuh, Santo Fransiskus berseru, "Oh Bonaventura, oh keberuntungan yang indah." Kunci keberuntungan sepanjang hidup ternyata bukan karena dia ambisius mengejar karir, melainkan karena dia selalu menjaga hatinya tetap bersih dari kesombongan. Kesombongan itu melelahkan para saudara. Harus selalu terlihat sempurna, harus selalu menang argumen di grup WA lingkungan, harus selalu dihormati, melelahkan. Tetapi kerendahan hati seperti Santo Bonaventura mendatangkan damai sejati. Ketika kita tahu bahwa segalanya adalah anugerah, kita tidak akan stres mempertahankan gengsi. Sebagai umat yang hidup di kota metropolitan yang serba cepat, hari ini kita diajak untuk ngerem sejenak. Jika hari ini para saudara sedang merasa paling hebat karena pencapaian saudara, ingatlah metafora kapak dan penebang. Kita hanyalah alat di tangannya. Dan jika hari ini Anda merasa lelah, kecil, dan tidak dihargai dunia, ingatlah pujian Yesus. Tuhan justru senang menyatakan dirinya kepada orang-orang yang kecil dan sederhana. Jadilah pribadi yang handal dalam profesi kita masing-masing, tetapi tetap memiliki hati yang siap mencuci piring pelayanan dengan penuh sukacita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.